Oke, sekarang kita akan membahas mengenai materi impuls dan momentum. Nah, karena pada pertemuan sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari mengenai bab ini, maka Ibu hanya akan mereview secara singkat saja. Oke, yang pertama itu mengenai impuls. Apa yang menyebabkan benda dapat bergerak? Coba kalian jawab. Nah, pasti jawabannya adalah gaya, ya. Benda dapat bergerak itu karena ada gaya. Nah, jika gaya yang terjadi pada benda tersebut terjadi dalam waktu singkat, maka gayanya disebut dengan gaya impulsif, ya. Nah, kalau kita tulis gaya impulsif adalah gaya yang terjadi pada benda dalam waktu yang singkat. Nah, oleh karena itu impuls dapat kita rumuskan menjadi I sama dengan F dikali delta T, di mana F-nya ini adalah gaya, satuannya Newton, delta T ini adalah waktu kontak, ya. Waktu kontak siapa? Antara gaya dengan benda yang dikenai gaya. Nah, ciri-ciri waktu di impuls ini adalah sangat singkat, di mana waktunya sangat singkat, ya. Jadi untuk soal-soal impuls biasanya di sini waktunya sangat kecil, tidak dalam nilai yang besar, ya, karena impuls ini terjadi dalam waktu yang singkat. Nah, I ini adalah impuls. Satuan dari impuls adalah Newton dikali second, karena F-nya Newton, T-nya second, jadi Newton second, ya. Itu untuk impuls. Yang kedua adalah momentum. Nah, apa sih momentum? Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan menghentikan benda yang sedang bergerak. Untuk menghentikan benda yang bergerak. Misal, kalau kalian disuruh menghentikan anak-anak yang sedang berlari. Nah, anak-anak yang pertama itu misalnya beratnya cuma 10 kg. Ya. Yang kedua, anaknya beratnya 30 kg. Nah, kalian sudah menghentikan mereka nih. Mereka berlari dengan kecepatan yang sama. Nah, mana yang lebih susah untuk dihentikan? Nah, pasti adalah anak yang masanya lebih berat. Kenapa? Ya, karena kalian akan mendorong anak tersebut dengan gaya yang lebih besar, kan? Nah, itulah disebut dengan momentum, ukuran kesukaran untuk menghentikan benda yang sedang bergerak. Maka dari itu momentum itu simbolnya adalah P sama dengan M dikali V. Nah, kenapa V-nya bentuknya seperti ini? Ini menandakan bahwa V-nya adalah kecepatan. Nah, satuannya meter per second. M-nya ini adalah massa, satuan kilogram. P-nya adalah momentum, satuannya. Nah, berarti satuannya itu kilogram meter per second, ya. Nah, momentum selain dipengaruhi oleh massa, dia juga dipengaruhi oleh kecepatan. Ketika anak yang massanya sama, misal di sini sama-sama dia 10 kg. Nah, tapi yang satu berlari dengan kecepatan misalnya 10 cm per second. Yang satu berlari dengan kecepatan
20 cm per sekon. Mana yang lebih sulit dihentikan? Pasti anak yang lebih cepat kan larinya. Nah, itulah makanya momentum dipengaruhi oleh massa dan juga kecepatan. Nah, selanjutnya adalah hubungan antara impuls dan momentum. Nah, hubungan dari impuls dengan momentum adalah I sama dengan delta P. Ya, kalau kalian mau tahu dari mana, itu sudah ada di materi sebelumnya. Ya. Nah, maka kalau delta itu apa sih artinya? Itu perubahan. Karena perubahan berarti yang akhir dikurangi yang awal. Apa itu P? Itu kan MV. Berarti M2V2 dikurangi M1 V1. Ini adalah I. Nah, I kan rumusnya apa? Itu adalah F delta T, sehingga di sini bisa kita ganti menjadi F kali delta T sama dengan M2V2 dikurangi M1V1, ya. Ini hubungan antara impuls dengan momentum. Jadi kalau misalnya nanti di soal ada gaya, dia punya massa, dia punya kecepatan ada 2 misalnya, tanyainnya waktu. Kalau ini gimana kok variabel jadi tambah banyak? Nah, ingat ya, di sini selain impuls dan momentum, kita punya hubungan antara impuls dan momentum. Ini ada hukum kekekalan momentum. Nah, sebenarnya kekekalan momentum itu ada 2 jenis. Yang pertama ada yang linier dan ada yang rotasi, ya, atau momentum sudut. Nah, sekarang untuk yang bab ini kita membahas mengenai momentum linier. Jadi hukum kekekalannya momentum linier. Apa sih perumusannya? Yaitu P atau momentum awal sama dengan momentum akhir. P1 sama dengan P2. Nah, kalau kita uraikan, M1V1 sama dengan M2V2, gitu ya. Jadi momentum sebelum sama dengan momentum sesudahnya. Apabila terjadi tumbukan, kan kalau tumbukan itu terjadi antara 2 benda minimal, ya. Minimal tumbukan akan terjadi bila ada 2 benda. Misalnya benda 1 menumbuk benda 2 yang arahnya berlawanan. Maka ini akan terjadi kekekalan momentum yang perumusannya P1 sama dengan P2. Karena ada 2 benda, maka bukan M1V1 sama dengan M2V2, tapi M1V1 ditambah M2V2. Nah, supaya tidak membingungkan, maka P yang ini kita ubah menjadi P saja sama dengan P aksen. P aksen ini artinya adalah setelah. Nah, kalau yang gak ada aksennya, ini artinya sebelum. Jadi momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Nah, berarti di sini M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Kenapa yang dikasih aksen hanya V-nya saja? Karena massa tidak berubah walaupun itu terjadi tumbukan. Memang iya Bu, yang namanya massa tidak akan berubah. Nah, yang namanya tumbukan bisa terjadi perubahan massa, tapi itu tidak dipelajari di bab ini, ya. Kalau di bab ini hanya terjadi perubahan kecepatan saja. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis tumbukan. Nah, jenis-jenis tumbukan itu ada 3, ya. Yang pertama, tumbukan yang lenting sempurna. Kedua, ada yang lenting sebagian. Dan yang ketiga, ada tumbukan yang tidak lenting. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga jenis tumbukan ini? Nah, kalau lenting sempurna itu ceritanya begini. Misalkan ada sebuah bola, masanya sama. Bola 1 bergerak ke kanan. Kemudian ada bola 2
yang bergerak ke kiri. Nah, setelah terjadinya tumbukan, pasti kayak gini kan. Nah, tumbuh, menumbuk, tek. Nah, kemudian bola 1 akan bergerak kemana? Dia bisa saja bergeraknya ke sini, balik ya. Bola 2 bergerak ke sana. Atau bisa jadi bola 1 bergerak ke sini, bola 2 juga ngikut ke arah sini juga, gitu ya. Atau sebaliknya, sama-sama ke kanan, sama-sama ke kiri, atau ada yang membentuk sudut mungkin nanti bola 1 ke sana, bola 2 nanti ke sana gitu misalnya. Ya, itu terjadinya bisa bermacam-macam kejadian. Nah, tapi yang dapat kita simpulkan perbedaan antara lenting sempurna dengan tidak lenting. Nah, kalau tidak lenting nih, misalnya ada sebuah bola nih, dia geraknya ke kanan, kemudian dia menumbuk tanah liat. Nah, atau misalnya plastisin lah, plastisin gitu ya, buntalan plastisin nih, kegedean banget nih. Misalnya ini plastisin kita simbolkan dengan B aja ya. Nah, ini bola 1 ke kanan, menumbuk plastisin yang sedang diam. Nah, ini kalau misalnya setelah terjadi tumbukan, pasti dia nempel dong si bolanya. Bisa jadi bolanya setelah menempel itu bergerak ke kanan, ataupun dia akan bergerak ke kiri. Itu kamu mungkin ya kalau dia lagi diem, pasti geraknya ke kanan. Nah, tapi kalau misalnya nih ada bola 1, kemudian bola 2 sini. Nah, ternyata di samping sini dikasih double tip misalnya. Nah, dia numbuk nih, bola 1, bola 2 nempel. Tapi dia nanti pasti akan nempel kan? Entah dia sama-sama gerak ke kanan atau sama-sama gerak ke kiri. Itu perbedaannya ya. Jadi kalau tidak lenting, dia setelah tumbukan akan menempel ya. Ini paling perbedaan pentingnya. Kalau tidak lenting, dia akan menempel setelah tumbukan. Tapi kalau misalnya yang lenting sempurna, setelah terjadinya tumbukan, dia tidak akan menempel. Masih berpisah antara benda 1 dengan benda 2. Tapi kalau yang tidak lenting, setelah tumbukan, dia akan menempel, setelah itu bergerak bersama-sama ya. Setelah tumbukan, dia akan bergerak bersama, sehingga V1 aksen itu sama dengan V2 aksen, atau kita sebut saja dengan V aksen. Tapi kalau untuk yang lenting sempurna, V1 aksennya itu tidak sama dengan V2 aksen. Tapi untuk suatu keadaan mungkin bisa sama, itu hanya suatu kebetulan ya. Tapi teorinya V1 aksennya tidak bisa disamakan dengan V2 aksen gitu ya. Nah, kalau lenting sebagian gimana Bu? Lenting sebagian ini sebenarnya kejadiannya hampir sama seperti lenting sempurna, cuma koefisien restitusinya saja yang berbeda. Apa sih restitusi? Nanti kita bahas di bawah ya. Nah, kalau di lenting sempurna berarti ketika misalnya ada satu bola nih, kita bayangin dia punya bola, gerak ke kanan, menumbuk bola 2 nih, dia lagi diem, nah ini diam. Nah, setelah bertumbuh, mungkin saja nanti akan terjadi seperti ini. Benda 1 yang diam, benda 2 yang malah bergerak ke sana. Nah, berarti ini membuktikan bahwa energi kinetik benda ini dipindahkan seluruhnya ke benda 2 kan? Maka kita dapat simpulkan bahwa energi kinetik awal sama dengan energi kinetik akhir. Jadi untuk di lenting sempurna, dia akan terjadi kekekalan momentum dan kekekalan energi kinetik. Tapi kalau di yang tidak lenting, dia hanya berlaku kekekalan momentum saja gitu ya. Apa sih rumusnya untuk lenting sempurna, sebagian yang tidak lenting? Kalau untuk yang lenting sempurna ya, untuk yang lenting sempurna
atau yang sebagian itu rumusnya sama ya, yaitu M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Nah, tapi kalau yang untuk tidak lenting, nah ini rumusnya menjadi M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. Nah, kenapa bisa seperti ini? Tadi Ibu bilang V1 aksen sama V2 aksennya kan sama nih, yang ini sama yang ini. Maka M1 sama M2-nya kita gabung, V aksennya keluar gitu ya. Selanjutnya itu mengenai koefisien restitusi yang tadi sudah Ibu singgung sebelumnya. Nah, apa sih koefisien restitusi? Yaitu perbandingan kecepatan relatif saat sebelum dan setelah tumbukan ya. Nah, ini apa perumusannya, yaitu E, simbolnya itu E ya, koefisien restitusi itu E kecil sama dengan minus V2 aksen plus V1 aksen per V2 dikurangi V1. Ini rumusnya ya. Nah, apa perbedaannya dengan sempurna sebagian dan tidak lenting? Untuk yang lenting sempurna, nah koefisien restitusinya nilainya 1. Tapi kalau yang untuk lenting sebagian, koefisien restitusinya E-nya lebih besar dari 0 dan dia kurang dari 1. Tapi kalau yang tidak lenting, maka E-nya sama dengan 0. Ini koefisien restitusinya untuk yang satu dimensi ya tumbukannya. Nah, bagaimana untuk yang 2 dimensi? Itu nanti kita tidak bahas pada bab ini, kita akan bahas pada bab yang selanjutnya saja. Untuk koefisien restitusi, selain rumus ini, kita bisa pakai rumus satu lagi, yaitu E sama dengan akar H aksen per H. Apa itu H aksen? H aksen adalah ketinggian atau tinggi setelah memantul atau menumbuk ya, atau menumbuk. Kalau H saja ini sebelum, misal kalau ada bola kita jatuhkan ke lantai, dia setinggi H, kemudian dia akan memantul pastinya kan, memantul setinggi H aksen. Nah, maka koefisien restitusinya kita bisa cari dengan H aksen dibagi H.